Lebah merupakan spesies kunci dalam ekosistem. Keberadaan lebah sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebab hampir semua makhluk di bumi sangat tergantung dengan keberadaan lebah. Hal ini juga menjadi alasan bagi Iwayan Adriana atau yang lebih akrab disapa Yan Bali memelihara lebah di rumahnya. Sejak 7 tahun yang lalu, ia mulai memelihara puluhan koloni lebah jenis apis cerana dengan motif ekonomi. Salah satu produk yang bisa dihasilkan dari beternak lebah adalah madu. Rupanya Yan Bali mulai sadar, madu merupakan salah satu manfaat kecil dari memelihara lebah di rumah. Justru ia lebih banyak mendapatkan manfaat kesehatan dari memelihara lebah. Hampir 6 tahun ia bersama istri dan anaknya tidak pernah sakit. Hal ini dikarenakan kombinasi antara terapi aroma koloni lebah dan terapi sengat lebah. Terapi sengat lebah yang dikenal dengan istilah bifenom terapi atau bisting terapi akan lebih maksimal jika dikombinasikan dengan terapi aroma koloni lebah dan mengkonsumsi segala produk yang dihasilkan lebah. Kombinasi ini akan membentuk kekebalan dalam tubuh. Sengatan lebah akan memicu aktifnya cakra di dalam tubuh. Terapi sengat lebah bisa mengobati berbagai penyakit yang secara medis kadang susah untuk disembuhkan. Banyak dikatakan terapi sengat lebah bisa menyembuhkan stroke, Parkinson, kanker, HIV, alergi, batuk pilek, demam, artritis, emah, luka dalam, dan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Dulu saya memelihara lebah karena keinginan saya untuk motif ekonominya ya, untuk jual madu. Tetapi kebelakangan kok itu tidak terwujud, malah yang lebih banyak saya dapatkan adalah manfaat kesehatannya begitu. Jadi untuk keluarga, untuk saya, untuk anak dan istri, kita jadi sangat sehat luar biasa berkat memelihara lebah di rumah. Apa manfaat kesehatannya bisa dirasakan, Pak? Ya, setelah hampir 7 tahun saya memelihara lebah, itu kita nggak pernah sakit lagi. Sekeluarga, saya, anak dan istri sudah hampir 6 tahun kita nggak pernah ke dokter lagi. Yang mana sebelum memelihara lebah itu saya selalu sakit, anak juga sering sakit, istri sering sakit. Tetapi sekarang tidak pernah ke dokter lagi. Hampir 6 tahun sudah tidak pernah sakit lagi. Itu yang manfaat luar biasa dari kita memelihara lebah di rumah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa yang menyebabkan atau manfaat kesehatannya, apakah dari sengatannya, terapi aromanya, atau apa, Pak? Ya, itu kombinasi semuanya sih sebenarnya. Semakin sering kita disengat, semakin dekat kita naruh lebah di rumah, jadi aroma koloni lebahnya itu akan membuat imun kita jadi bagus sekali. Jadi itu kombinasi antara sengatan dan juga aroma dari koloni lebah itu yang memiliki manfaat membuat imun tubuh kita jadi sangat-sangat bagus. Cenderung kepada konservasi. Jadi keberadaan lebah di dunia itu amat sangat penting. Amat sangat penting karena sudah dideklarasikan bahwa lebah ini adalah makhluk terpenting yang ada di muka bumi ini. Dan PBB sendiri sudah menetapkan ada Hari Lebah Sedunia. Itu karena peranan lebah sangat penting dalam ekosistem. Tanpa keberadaan lebah, mungkin makanan sepertiga dari makanan yang kita selalu konsumsi juga akan menghilang dari peredaran gitu. Jadi keberadaan lebah ini sangat baik untuk melakukan penyerbukan dari tanaman begitu. Yan Bali menambahkan, terapi sengat lebah telah dilakukan oleh berbagai negara selama ribuan tahun.
Ia pernah membuktikan secara langsung pada pergelangan tangan yang sakit hampir selama 10 tahun. Ia sudah berobat ke dokter dan tukang pijat tetapi tak kunjung sembuh. Akhirnya, ia mencoba melakukan terapi sengatan lebah di pergelangan tangan. Alhasil, pergelangan tangannya mulai berangsur-angsur membaik. Ia juga pernah mengalami saraf kejepit di tulang leher dan bolak-balik rumah sakit puluhan kali. Namun dengan terapi sengatan lebah selama seminggu, ia pun kembali sehat. Nah, secara umum kan terapi sengat lebah itu sudah dilakukan di dunia selama ribuan tahun. Dan itu ketika saya melihara lebah, saya coba-coba mengobati pergelangan tangan saya awalnya. Yang dulu pergelangan tangan saya sakit selama 10 tahun akibat dari bermain tenis. Itu tidak ada dokter, tidak ada tukang pijat, tidak ada tukang urut, semua pengobatan saya coba, tapi tidak ada yang menyembuhkan. Tetapi hanya dengan sekali terapi sengatan lebah, dengan 10 sengatan, besoknya langsung sembuh. Itu manfaat pertama yang membuat saya ingin terus belajar tentang terapi sengat lebah. Yang kedua, saya pernah mengalami cervical root syndrome, atau istilah umumnya adalah dibilang saraf kejepit. Itu ada cedera di antara tulang leher saya, dan oleh dokter itu sudah harus dioperasi. Fisioterapis bolak-balik sanglah ber-30 kali tidak menyembuhkan. Dukun balian semuanya juga nggak ada yang menyembuhkan. Tetapi dengan terapi sengat lebah hanya sekitar seminggu sudah sembuh. Bayangkan, sakit yang saya derita lebih dari 25 tahun itu disembuhkan dengan mudah oleh lebah. Itulah mengapa saya begitu cintanya sekarang sama lebah. Yang kita alami di keluarga ya, saya dulu emahnya akut banget. Tapi tanpa pengobatan, hanya dengan melihara lebah di rumah dan menghirup aroma koloninya, kita sering disengat, itu emah kita sembuh tanpa obat. Terus anak saya yang dulunya asma, diponis asma sama dokter, sering dinebul di rumah sakit, sekarang tidak pernah lagi. Istri saya yang bronkitisnya sangat parah, dulu sering kambuh, dalam setahun tuh banyak kali, tetapi hanya dengan memelihara lebah tanpa obat apapun, bronkitisnya sembuh. Terus ada lagi, saya yang dulu kena batuk pilek 4 kali dalam setahun, sekarang 6 tahun sudah tidak kena batuk pilek lagi. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, karena kalau kita dekat dengan lebah, kekebalan tubuh kita akan sangat bagus. Jadi bahkan kita akan bisa terhindar dari demam berdarah, bisa terhindar dari malaria, bisa. Dan kalau semakin sering kita disengat lebah, badan kita akan anti kanker, kita tidak akan terkena kanker. Tapi kalau udah jangka panjang, kalau yang untuk model seperti itu. Meski telah melakukan terapi sengat lebah selama bertahun-tahun, efek bengkak masih ditimbulkan akibat sengatan lebah. Itu merupakan hal yang wajar sebab tubuh masih memberi respon terhadap sengatan. Justru jika seseorang tersengat lebah lalu tidak merasakan efeknya, kemungkinan ada masalah besar dalam tubuhnya. Lebah yang baik digunakan untuk terapi sengatan lebah adalah lebah yang usianya sudah tua dan akan mati. Lebah yang datang mencari sinar lampu pada malam hari pertanda kalau lebah tersebut sudah tua. Lebah memiliki insting yang kuat, ia akan mencari lampu jika tahu dirinya akan mati, sebab lebah tidak mau mati di dalam sarangnya. Selain manfaat kesehatan, terapi sengat lebah sangat baik dilakukan untuk merawat kecantikan dengan metode sengat lebah mikro. Efeknya tidak menyebabkan bengkak di wajah seperti terapi sengat lebah normal. Sengat lebah ini bisa merangsang kulit wajah untuk membentuk kolagen secara alami, mencegah kerutan serta penuaan dini, dan mencegah jerawat. Iya, semua orang normal mengalami hal itu. Justru
banyak orang yang bangga ketika dirinya disengat lebah tidak bengkak atau tidak apa-apa. Nah, itu salah. Itu salah karena orang yang normal ketika disengat lebah dia harus bengkak. Itu berarti reaksi daripada badannya itu normal. Tetapi ketika ada orang disengat lebah, dia tidak mengalami reaksi apapun, itu ada masalah besar dalam dirinya. Kemungkinan orang tersebut sudah AIDS dengan tingkat yang sangat tinggi. Jadi apa istilahnya itu ya? Stadium AIDS-nya sudah tinggi. Jadi ketika disengat lebah dia tidak akan mungkin sakit sedikit dan tidak bengkak sama sekali. Jadi jangan bangga ketika disengat lebah kita tidak bengkak. Itu baik, tidak, itu salah sebenarnya. Nah, untuk lebah yang bagus untuk digunakan untuk terapi adalah lebah yang sudah tua dan mau mati. Usahakan gunakan lebah yang sudah mau mati. Nah, kalau untuk mengetahui hal itu gini caranya. Cari lebah-lebah yang datang nyari lampu di malam hari. Nah, itu adalah lebah yang sudah tua. Kenapa lebah nyari lampu di malam hari? Itu karena lebah tersebut tidak mau mati di dalam sarangnya. Ketika dia mati dalam sarangnya itu akan mengundang predator. Jadi lebah tidak mau mati dalam sarangnya. Nah, kalau dia mau mati di malam hari, dia akan nyari lampu yang terdekat. Kemudian dia terbang beberapa menit dan jatuh. Nah, ini yang paling bagus untuk digunakan. Tim Bali Express melaporkan.